Kisah Prabu Siliwangi. Dahulu kala di sebuah kerajaan megah di Tatar Sunda, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Siliwangi. Ia memimpin kerajaan Pajajaran dengan penuh wibawa dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan supranatural dan mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Kerajaan Pajajaran dikenal makmur, subur, dan aman di bawah pemerintahannya. Namun perjalanan hidup Prabu Siliwangi tak selalu mulus. Ada satu peristiwa yang membuat namanya dikenang sepanjang masa. Suatu hari datanglah seorang putri dari kerajaan seberang bernama Nyi Subanglarang yang memiliki kecantikan luar biasa. Prabu Siliwangi jatuh hati padanya dan meminangnya menjadi permaisuri, namun ada syarat yang harus dipenuhi sebelum pernikahan mereka bisa terjadi. Nyi Subanglarang meminta Prabu Siliwangi untuk memeluk agama Islam jika ingin menikah dengannya. Prabu Siliwangi yang merupakan penganut ajaran Sunda Wiwitan merasa bingung dan berat hati. Namun karena cintanya yang besar kepada Nyi Subanglarang, ia mempertimbangkan permintaan tersebut. Akhirnya mereka menikah dan memiliki anak yang diberi nama Raden Kian Santang yang kelak menjadi seorang pendekar sakti. Namun hati Prabu Siliwangi tetap belum mantap dengan agama Islam. Dalam keraguannya, ia memutuskan untuk kembali ke ajaran leluhurnya. Keputusan ini membuatnya terlibat dalam sebuah pertempuran spiritual yang hebat, di mana Prabu Siliwangi akhirnya memilih untuk menghilang secara gaib. Legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi berubah menjadi seekor harimau putih yang sakti mandraguna. Harimau putih ini diyakini masih menjaga tanah Sunda hingga saat ini. Dan banyak masyarakat yang percaya bahwa roh Prabu Siliwangi masih ada di alam gaib, melindungi para keturunannya dan rakyat Sunda. Kisah Prabu Siliwangi bukan hanya sekedar legenda, tetapi juga menjadi simbol kebesaran dan kejayaan tanah Sunda. Kisahnya terus diceritakan turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok raja besar yang bijaksana. Setelah Prabu Siliwangi menghilang, Pajajaran kehilangan sosok pemimpin yang sangat dihormati. Namun kerajaan tersebut tidak runtuh begitu saja. Anak-anak Prabu Siliwangi, terutama Raden Kian Santang, mulai mengambil alih tanggung jawab untuk menjaga dan memimpin tanah Sunda. Raden Kian Santang dan perjalanan spiritualnya. Raden Kian Santang, anak dari Prabu Siliwangi dan Nyi Subanglarang, tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah berani dan memiliki kemampuan supranatural seperti ayahnya. Namun berbeda dengan ayahnya yang masih terikat dengan ajaran leluhur, Raden Kian Santang memilih jalan yang berbeda. Ia mendalami ajaran Islam yang diajarkan oleh ibunya Nyi Subanglarang dengan tekad kuat untuk mencari kebenaran sejati. Raden Kian Santang melakukan perjalanan spiritual yang panjang. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak ulama dan tokoh spiritual yang mengajarinya berbagai ilmu. Karena kekuatan dan pengetahuannya yang luar biasa, Raden Kian Santang dikenal sebagai seorang pendekar sakti yang tak terkalahkan. Ia menggunakan kekuatannya untuk melindungi rakyatnya dan menyebarkan ajaran Islam di tanah Sunda. Namanya begitu harum hingga terdengar ke seluruh Nusantara. Namun meskipun Raden Kian Santang telah memilih jalannya sendiri, ia tetap menyimpan rasa hormat yang mendalam terhadap ayahnya, Prabu Siliwangi. Ia sering merenungkan keputusan ayahnya untuk kembali kepada ajaran leluhur dan menghilang dalam wujud harimau putih. Raden Kian Santang percaya bahwa ayahnya masih melindungi mereka dari dunia gaib. Rakyat Pajajaran percaya bahwa harimau putih yang muncul di hutan-hutan sekitar kerajaan adalah jelmaan Prabu Siliwangi. Harimau ini tidak pernah mengganggu manusia, bahkan sering terlihat menjaga desa-desa dari ancaman binatang buas dan mara bahaya. Ada satu kisah menarik yang menjadi bagian dari legenda ini. Suatu malam Raden Kian Santang bermimpi bertemu dengan seekor harimau putih besar di sebuah hutan yang sunyi. Dalam mimpinya, harimau itu berbicara dengan suara ayahnya memberikan pesan terakhir.
Anakku, aku telah memilih jalanku sendiri. Namun ingatlah bahwa kebenaran bisa ditemukan dalam berbagai bentuk. Jagalah tanah Sunda ini dengan bijaksana dan teruskan perjuanganmu untuk menyebarkan kebaikan. Aku akan selalu ada di sini menjaga dari dunia yang tak terlihat. Ketika Raden Kian Santang terbangun dari mimpinya, ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia mengerti bahwa meskipun mereka berjalan di jalan yang berbeda, cinta dan ikatan darah tetap menyatukan mereka. Raden Kian Santang pun meneruskan perjalanannya sebagai pemimpin spiritual dan pendekar hingga akhir hayatnya.